Di part 1 nonton movie 99 sudah membahas Remy yang telah selamat dari kejaran nenek. Remy pun mengagumi pemandangan indah kota Paris. Sampai di mana Remy membantu Linguini untuk memperbaiki sup yang telah dirusaknya. Dibantu dengan indera penciumannya yang luar biasa, Remy pun memasukkan bumbu-bumbu itu sehingga menghasilkan sup yang sangat lezat. Linguini pun diminta Skinner untuk membuang si Remy. Namun hal itu akhirnya diurungkan Linguini. Skinner pun mulai panik karena mengetahui ahli waris restoran tersebut adalah Linguini. Di sisi lain, customer pun merasa senang dengan hasil masakan Linguini. Mereka pun merayakan keberhasilan tersebut dan tidak lupa Linguini memberikan makanan kepada Remy. Skinner pun mulai curiga dan mencoba mencari tahu siapa yang membantu Linguini dalam memasak sehingga masakannya menjadi lezat. Nah, itu sedikit cuplikan dari part 1. Untuk video lengkapnya part 1 kalian bisa langsung aja cek link di description box. Aku udah nyantumin di situ. Selamat datang di Nonton Movie 99. Jangan lupa klik subscribe and like. Di sini Nonton Movie 99 akan membahas cerita Ratatouille Part 2. Saat Remy menikmati makanannya, dia dikejutkan oleh kemunculan saudaranya Emil. Emil pun mengajak Remy kembali menemui koloni tikusnya. Di sisi lain, Skinner sedang memberikan minuman agar Linguini mabuk. Aku sudah tidak mau mencuri makanan, Ayah. Aku ingin membuat makananku sendiri. Skinner pun memberikan minuman anggur kepada Linguini dengan tujuan mencari informasi tentang tikus. Ayah Remy juga menunjukkan bahwa manusia itu berbahaya dan akhirnya Chef Skinner pun gagal mencari bukti soal Remy. Akhirnya dia yang marah menyuruh Linguini untuk membersihkan dapur yang berantakan. Ayah Remy meyakinkan Remy bahwa manusia itu jahat dengan menunjukkan toko pembasmi tikus yang dimana di toko tersebut ada tikus yang digantung. Remy pun tetap bersikeras dengan prinsipnya bahwa tidak semua manusia seperti itu dan Remy lebih memilih persahabatannya dengan Linguini. Keesokan harinya Remy kembali ke restoran untuk menemui Linguini. Saat ditemui, ternyata Linguini masih tertidur setelah semalaman minum anggur dengan Skinner. Remy sudah mencoba membangunkan Linguini, tapi Linguini tetap tidak mau bangun. Tadi malam, kamu dengan Skinner berbincang apa saja? Nah, karena gerakan Linguini terlihat aneh dan tidak merespon Charlotte, Charlotte pun marah. Sambil mengungkapkan perasaannya dan menampar Linguini, akhirnya Charlotte pergi. Kemudian Linguini berlari mengejar Charlotte. Dia juga berusaha menjelaskan kepada Charlotte soal pertemanannya dengan seekor tikus. Dan akhirnya Remy berhasil menggagalkan hal tersebut dengan sebuah kejadian di mana Linguini tersandung karena ulah Remy dan terjadi adegan yang membuat Charlotte luluh dan tidak marah lagi. Di sisi lain, Anton Iko mendengar kabar kalau restoran Gustav mulai terkenal lagi. Di sini Anton Iko adalah kritikus makanan yang sangat terkenal. Semua ulasan yang dia buat memiliki pengaruh besar terhadap nasib sebuah restoran. Setelah kejadian kemarin, Chole dan Linguini sudah menjadi sepasang kekasih. Karena Linguini sedang bucin, dia menjadi tidak fokus lagi saat memasak. Sehingga hal ini mempersulit Remy dalam menggerakkan tubuh Linguini saat memasak. Akhirnya Linguini pulang dengan Charlotte dengan mengendarai motor. Namun topinya terjatuh yang mengakibatkan Remy ikut terjatuh. Remy yang kecewa pun pulang ke restoran sendirian. Saat tiba di restoran, Remy dikagetkan oleh kedatangan Emil dan teman-temannya. Mereka meminta makanan kepada Remy.
Karena gudang makanan terkunci, Remy terpaksa mengambil kunci tersebut dari kantor Skinner. Di sana, Remy menemukan surat wasiat yang menyatakan Linguini adalah anak sah Gustav, yang dimana dia harus menjadi ahli waris restoran tersebut. Remy pun dikagetkan oleh Skinner yang datang, dan dia mencoba mengejar Remy yang membawa surat wasiat tersebut. Dan adegan kejar-kejaran pun terjadi, sampai di mana Skinner masuk ke dalam sungai, dan akhirnya Remy berhasil memberikan surat tersebut kepada Linguini. Sejak saat itu, hak kepemilikan restoran Gustav beralih kepada Linguini. Akhirnya, Anton Ego datang untuk menantang Linguini. Dia meminta Linguini untuk memasakkan makanan untuknya. Linguini dan Remy pun bertengkar hebat, dan akhirnya hal tersebut diketahui oleh Skinner. Remy yang marah dan emosi pun dipergoki oleh ayah dan kawanannya, sehingga Remy mempunyai ide untuk menyerang dapur tersebut bersama teman-temannya. Nah, di saat itu, Linguini datang untuk menjelaskan perasaannya kepada Remy, dan dia meminta maaf. Namun, Remy sudah terlanjur membawa teman-temannya untuk mencuri makanan. Linguini yang kecewa pun mengusir Remy dan teman-temannya. Hari tantangan pun tiba. Colette meminta Linguini untuk berpidato di depan kru yang lainnya, tapi hal itu gagal. Di sisi lain, Skinner mencoba menangkap Remy karena Skinner mengetahui bahwa Remy dapat memasak, dan dia yang membantu Linguini selama ini. Anton Ego pun mulai memesan makanan. Dia hanya meminta kepada pelayan, "Berikan aku makanan yang enak." Remy pun mulai merasa putus asa karena dia tidak dapat keluar untuk membantu Linguini, dan akhirnya ayah Remy datang untuk menyelamatkannya, dan dia dapat lolos dari jebakan tersebut. Di dapur, Linguini mulai panik karena sebenarnya dia tidak bisa memasak. Tiba-tiba Remy masuk dan mengagetkan para pekerja. Mereka pun mencoba menangkap dan membunuh Remy. Namun hal itu dicegah oleh Linguini. Linguini pun mencoba menjelaskan kepada semua pekerja, termasuk Charlotte. Namun mereka kecewa dengan Linguini dan tidak percaya. Akhirnya semua pekerja pun pergi meninggalkan Linguini, termasuk Charlotte. Dia sangat kecewa dengan Linguini. Linguini pun merasa sedih dan putus asa. Dia pun menyendiri ke dalam kantornya. Charlotte mengendarai motornya dengan kencang. Namun, dia teringat pesan Gustav dan memutuskan untuk kembali. Ayah Remy pun menawarkan bantuan kepada Remy dan memanggil koloni. Namun, inspektur kesehatan datang, sehingga mereka menangkap inspektur kesehatan tersebut. Pertama-tama, Remy meminta para koloni tikus untuk membersihkan diri mereka. Setelah itu, memberikan tugas kepada mereka untuk memasak. Linguini pun bersemangat kembali, dan dia membantu Remy untuk menjadi pelayan yang menyediakan makanan tersebut. Sedangkan Remy dan koloni tikus lainnya memasak. Charlotte yang datang pun merasa terkejut. Charlotte dan Remy pun bekerja sama untuk membuat hidangan ratatouille, dan akhirnya hidangan pun disajikan. Anton Ego pun mengenang masa lalunya saat menikmati hidangan yang dia makan tersebut.
Skinner yang terkejut dengan rasa masakan tersebut menjadi kepo dan datang ke dapur. Akhirnya dia ikut ditangkap oleh koloni tikus. Karena terkesan dengan hidangan tersebut, Anton Ego ingin bertemu chef yang memasaknya. Namun, dia harus menunggu sampai seluruh customer pergi. Akhirnya, dia bertemu dengan Remy, si tikus yang pandai memasak. Lin Juin pun menjelaskan semua hal rahasia tersebut kepada Anton Ego. Anton Ego pun pulang tanpa berbicara sepatah kata apapun. Anton Ego pun memberikan ulasan positif terhadap restoran tersebut. Akhirnya, Inspektur Kesehatan dan Skinner dibebaskan. Hal itu menyebabkan restoran harus ditutup. Dan akhirnya, Lin Juini dan Charlotte pun membuat restoran baru bersama Remy sebagai salah satu chef restoran tersebut. Nah, itu tadi ulasan alur cerita Ratatouille Part 2. Dan kalian dapat juga video Ratatouille Part 1 yang sudah aku sediakan di description box. Jangan lupa like and subscribe. Tekan tombol lonceng. Bye bye, see you video.